Halo guys, Detektif Movie di sini. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film aksi tahun 2005 yang berjudul She's on Duty. Film ini mengisahkan seorang detektif perempuan yang menyamar sebagai siswi sekolah untuk sebuah misi. Namun, sang detektif lupa bahwa kehidupan sekolah itu sulit karena dia harus berurusan dengan pembuli dan pelajaran yang sulit. Beruntungnya, dia bertemu dengan seorang pemuda tampan di sana, dan itu membuat harinya istimewa. Jadi, apa misinya? Apakah misi tersebut berhasil? Mari kita bahas. Seorang perwira polisi menyamar sebagai pekerja migran ilegal yang akan dikirim ke Jepang. Namanya adalah Jane. Misi yang dia emban adalah menangkap mafia bernama Hammer yang memiliki bisnis perdagangan manusia. Namun, di tengah-tengah operasi, rekan-rekan Jane tertangkap oleh anak buah Hammer. Karena kapal akan segera berangkat, Jane memutuskan untuk melakukan tindakan gila, yaitu menangkap Hammer sendirian. Tentu saja, Hammer tidak mau menyerahkan dirinya, dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Jane. Namun, itu tidak terjadi karena Jane sangat terampil dalam pertarungan. Sayangnya, Hammer tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya dan membuatnya terjepit. Tiba-tiba, mucikari Hammer yang bernama Cho ternyata seorang polisi yang sedang menyamar. Alhasil, Hammer berhasil ditangkap. Meskipun mereka telah berhasil menangkap Hammer, Cho tidak senang karena Jane menangkap Hammer terlalu cepat. Seharusnya dia menangkap ketika Hammer bertemu bosnya, karena bosnya juga yang menjadi target polisi. Jane merasa kesal karena disalahkan. Dia berpikir tidak melakukan kesalahan apapun karena tidak ada yang memberitahu dia tentang rencana itu. Beberapa hari kemudian, polisi berencana menangkap mafia Korea nomor 2 yaitu Jo dan mantan bos besarnya yang bernama Bai. Mereka dulunya adalah mitra tetapi tidak lagi karena Jo memutuskan untuk bertaubat dan setuju menyerahkan dirinya kepada polisi. Selain itu, Jo juga bersedia bersaksi melawan Bai dengan kekebalan hukum sebagai imbalannya. Namun, ketika polisi mengawalnya, gangster-gangster Bai menyerang mobil mereka. Jo justru melarikan diri dan polisi kehilangan kepercayaannya. Sekarang, dia bersembunyi di suatu tempat dan polisi harus menemukannya karena kesaksiannya diperlukan sebagai bukti untuk penangkapan Bai. Polisi memiliki rencana untuk menemukan Jo melalui anak perempuannya satu-satunya. Dia bernama Hai. Mereka akan menugaskan Jane menjadi siswa di sekolah dan mencoba untuk mendapatkan informasi darinya. Awalnya, dia menolak karena dia membenci sekolah. Namun, karena tidak ada yang cocok untuk misi ini, dia pun setuju. Jane akhirnya dikirim ke sekolah oleh pamannya yang juga bekerja sebagai polisi bernama Park. Jane memperkenalkan dirinya di depan kelas, tetapi cara dia melakukannya terlalu formal, seperti cara polisi memperkenalkan diri. Teman-teman sekelasnya menjadikannya lelucon dan mulai membuli dia. Jane tidak keberatan pada awalnya, tapi ketika dia merasa bahwa mereka telah terlalu jauh, dia memukuli para pengganggu itu. Sejak saat itu, dia menjadi ditakuti. Karena hal itu, salah satu teman sekelasnya yang kaya membayar dia untuk menjadi pengawalnya selama istirahat makan siang. Jane segera memulai misinya untuk mendekati targetnya, yaitu Hai. Namun, ternyata Hai adalah seorang gadis antisosial, dan itu membuat misi Jane menjadi lebih sulit. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan bernama Yong datang ke mejanya. Dia memberitahu Jane bahwa dia juga siswa baru dan dari kelas yang sama dengannya. Meskipun Yong hanya seorang siswa sekolah menengah, Jane terpesona oleh penampilannya yang baik.
Pada hari pertama Jen di sekolah, guru menunjuk dia untuk menyelesaikan tugas matematika di depan kelas. Hal itu karena tertulis bahwa dia adalah siswa teratas di sekolah sebelumnya. Tapi ternyata Jen tidak pandai matematika. Untungnya, dia diselamatkan oleh bel sekolah. Setelah sekolah, Jen dibawa ke apartemennya oleh rekannya, Sang. Ternyata apartemennya berseberangan dengan apartemen Hai, sehingga dia bisa memantau Hai sepanjang waktu. Jen juga diberikan catatan yang berisi informasi tentang Hai. Di malam hari, ketika dia sedang membaca catatan itu, Yong muncul dan mengejutkannya. Ternyata Yong tinggal di sebelah kamar Jen. Keesokan harinya, berita tersebar bahwa bos mafia nomor 1 di Seoul, Bae, dicurigai terlibat dalam pembunuhan. Namun, karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat, dia dilepaskan. Sekarang, polisi berusaha lebih keras untuk menemukan bukti yang kuat untuk mengirimnya ke penjara. Sementara itu, Hai sedang bertengkar dengan pemimpin geng perempuan. Ketika Hai akan dipukul, Yong datang untuk menyelamatkannya. Lebih dari itu, Jen juga melihat Yong mencoba mendekati Hai. Dia curiga ada sesuatu di antara mereka. Ketika Jen berada di ruang ganti, pemimpin geng perempuan yang pernah dia kalahkan kemarin mendekatinya. Ternyata dia ingin membalas dendam. Kali ini dia datang dengan sekelompok pria. Namun Jen sama sekali tidak takut. Pemimpin geng lelaki itu kemudian menantangnya untuk bertemu setelah sekolah. Sementara itu, Hai sangat terkejut ketika dia melihat ayahnya di toilet. Ternyata Jo memintanya pindah ke negara lain dengannya untuk keselamatannya sendiri. Tetapi Hai menolaknya. Jen menyadari ada yang salah di toilet dan dia mendobrak pintu toilet. Namun, Jo berhasil kabur. Jen segera mengejarnya dan membuat geng sekolah berpikir bahwa dia lari dari mereka. Sementara itu, Jen gagal mengejar Jo. Jen segera melaporkannya kepada rekannya bahwa dia baru saja melihat Jo. Tiba-tiba, Paman Park memberinya ide cemerlang untuk mendekati Hai. Dia akan mengirim anak buahnya menyamar sebagai preman untuk berpura-pura mengganggu Hai. Setelah itu, Jen akan datang untuk menyelamatkannya. Dengan cara itu, Jen akan mendapatkan kepercayaan Hai dan mereka akan menjadi teman. Hari berikutnya, Jen mengikuti Hai untuk melaksanakan rencana itu. Tapi, dia dihentikan oleh geng sekolah karena urusan mereka belum selesai. Karena mereka tidak membiarkan Jen lewat, Jen harus mengalahkan mereka semua. Dan itu membuatnya terlambat. Dia terkejut ketika melihat Yong melawan para pemain itu. Membuat rencananya gagal total. Namun, pertarungan itu melukai pergelangan kaki Yong, dan Jen membantunya merawat pergelangan kakinya. Ketika melakukannya, dia menyadari bahwa jam tangan Yong rusak. Di malam hari, Jen tidak berhenti memikirkan betapa kerennya Yong. Tiba-tiba, Yong datang ke kamarnya. Hari berikutnya, Jen kaget ketika dia mengetahui bahwa Chow juga menyamar sebagai guru di sekolah itu. Dia mengeluh kepada pamannya karena dia tidak ingin Chow mengganggu misinya. Namun, paman tidak bisa berbuat apa-apa karena Chow ditugaskan oleh atasannya. Sementara itu, teman sekelas Jen yang kaya melihat bahwa Jen diberi uang oleh seorang pria di dalam mobil. Gadis itu tidak tahu bahwa pria itu adalah paman Jen. Dia curiga bahwa Jen bekerja sebagai wanita penghibur. Si perempuan kaya itu merasa tidak suka dan meninggalkan Jen.
Beberapa saat kemudian, berita tentang Jen yang menjadi wanita penghibur penyebar cepat di sekolah dan membuat teman sekelas Jen menjauh darinya. Jen sekarang tidak punya teman sama sekali. Sama seperti Hai. Akhirnya, Hai meminta Jen menjadi teman. Jen sangat senang karena dia satu langkah lebih dekat dari tujuannya sekarang. Jen akan menghadapi ujian matematika. Tentu saja dia panik. Untungnya, pamannya sudah mempekerjakan banyak guru dengan spesialisasi yang berbeda untuk membantunya dari jarak jauh. Pada awalnya segalanya berjalan lancar, tetapi akhirnya Jen terungkap dan harus dibawa ke ruang guru. Karena tak punya pilihan lain, dia dan pamannya akhirnya mengakui bahwa mereka adalah polisi. Sementara itu, pada malam hari, Hai terkejut setelah menemukan potongan surat di mejanya. Ternyata itu dari ayahnya yang mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Korea selamanya. Hai yang sedih memutuskan pergi ke kamar Jen untuk menghibur dirinya sendiri. Melihat bahwa temannya menangis, Jen segera menenangkannya. Hai menceritakan segalanya pada Jen, dan Jen akhirnya tahu bahwa Jo akan berada di bandara besok. Hari berikutnya, Jen dan rekannya siap di bandara. Ketika mereka memulai misi mereka, anak buah Bai tiba-tiba muncul dan mengejar dia juga. Akhirnya, Jo terpojok. Tiba-tiba, seorang pria misterius dengan sepeda motor datang untuk menarik perhatian mereka. Dan Jo berhasil memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Sebelum pria misterius itu berhasil melarikan diri, dia jatuh dan jam tangannya terlepas dari pergelangannya. Jam tangan itu mengingatkan Jen pada jam tangan rusak milik Yong, dan sekarang dia curiga pada Yong. Ketika Jen bertemu dengan Yong, dia bertanya tentang jam tangannya, tetapi dia membantahnya. Jen meminta rekannya, Sang, untuk mendapatkan informasi tentang Yong. Ternyata, Yong juga menyamar sebagai siswa sekolah. Dia adalah agen rahasia yang diperintahkan untuk melindungi Hai. Sementara itu, Jen akhirnya mengakui kepada Hai bahwa dia adalah seorang perwira polisi dalam misi untuk menemukan dan menangkap ayah Hai. Mendengar hal itu, Hai sangat kecewa dengan Jen. Suatu malam, Jen mendapatkan kabar bahwa pamannya telah ditikam oleh seseorang. Dia buru-buru pergi ke rumah sakit dan diberitahu bahwa pamannya dalam kondisi kritis. Setelah kembali dari rumah sakit, kembali ke kantor polisi. Sekarang, Hai tinggal di sana untuk keselamatannya sendiri. Tetapi, mobil mereka tiba-tiba diserang oleh anak buah Bai. Ternyata, Sang telah mengkhianati mereka karena dia membutuhkan banyak uang untuk pengobatan istrinya. Anak buah Bai tiba-tiba melumpuhkan Jen dan membawa Hai ke markas mereka. Mereka mengharapkan Jen dan Jo datang ke markas mereka setelah mengetahui bahwa putrinya diculik. Jo akhirnya datang ke markas Bai. Bai sangat senang dan dia menantang Jo untuk duel. Jika Jo menang dalam duel, mereka akan memberikan semua propertinya kepadanya. Tetapi, jika Jo kalah, Bai akan membawa putrinya. Sementara itu, Yong tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Jen. Dan mereka bergegas ke markas Bai untuk menyelamatkan Jo dan Hai. Kembali ke pertarungan antara Chow dan Bai. Pada awalnya, Jo berhasil menjatuhkannya, tetapi salah satu anak buah Bai menembakkan jarum beracun ke kaki Jo. Hal itu membuat Jo tidak berdaya. Bai memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul dan menusuk perutnya. Jo dikalahkan. Segera setelah itu, Jen dan Yong tiba di tempat itu. Karena Bai melarikan diri, mereka memutuskan untuk berpisah. Jen mengejar Bai sementara Yong melawan anak buah Bai. Jen berhasil melompat ke mobilnya dan menghentikannya. Namun,
Cho tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke kepalanya. Ternyata, Cho juga mengkhianati mereka demi uang. Cho juga mengakui bahwa dia yang menusuk pamannya. Mendengar itu, Jen sangat marah dan segera memukulnya. Di sisi lain, Yong berjuang keras untuk melindungi Hai dan Jo. Untungnya, dia juga berhasil menumbangkan semua anak buah Bai. Di akhir film, detektif Cho dan Sang akhirnya ditangkap. Secara ajaib, nyawa Jo masih bisa diselamatkan. Berita baik lainnya adalah Paman Jen berhasil melewati masa kritisnya dan mulai membaik di rumah sakit. Jen sangat senang karena misinya berhasil dan tidak ada yang mati. Sebelum menutup videonya, pastikan untuk mensubscribe dan mengaktifkan pemberitahuan sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.